Halo Binusian, kembali lagi di Bionik, Binus Online Interactive Channel. Saya Diandra dan hari ini tentunya kita akan menyajikan konten-konten yang edukatif untuk kamu. Hari ini kita akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Gak kalah menarik kan sama episode sebelumnya? Tapi sebelum itu kita tonton dulu yuk video yang satu ini. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Lili. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai overview materi PowerPoint. Nah, sekarang kita akan membahas dasar-dasar yang perlu kita ketahui dalam menggunakan Microsoft PowerPoint. Sebelum ke pembahasan Microsoft PowerPoint, yuk kita bahas dulu tentang presentasi. Apa sih presentasi? Presentasi adalah kegiatan berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang lain untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, atau materi lainnya. Untuk itu, kita perlu tools untuk membantu mempermudah dalam membuat dan menyampaikan materi. Yang paling umum ya aplikasi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint dapat menjadi sarana penyampaian informasi dan alat bantu visual dalam presentasi oral seperti presentasi produk atau iklan mini, profil perusahaan, presentasi online, atau presentasi lainnya. Nah, begitulah kira-kira fungsi dari PowerPoint. Untuk yang masih belum mengerti cara menggunakan PowerPoint, tenang aja, karena di sini kita akan bahas semua dari awal, mulai dari konsep dan fitur-fiturnya, sampai dengan tutorial contoh membuat presentasinya. Yuk kita kenalan dulu sama aplikasinya. Kita bahas satu persatu ya. Pertama tab File. Tab ini untuk membuka tampilan backstage yang mengelola file dan pengaturan di PowerPoint.
Di sini kita bisa menyimpan presentasi, membuka file, atau membuat presentasi baru, termasuk operasi terkait file lainnya. Kemudian ada title bar yang fungsinya untuk menunjukkan nama file dengan format Microsoft PowerPoint. Lalu ada ribbon, yaitu kumpulan dari menu-menu yang dikelompokkan berdasarkan fungsi dan golongannya masing-masing. Terdapat 3 komponen, yaitu tab, grup, dan perintah. Slide tab, yaitu area yang menampilkan seluruh slide secara berurutan. Slide area, yaitu tempat di mana slide dibuat. Notes section, yaitu bagian untuk menambahkan catatan presentasi. Quick Access Toolbar, yang menawarkan kenyamanan tempat untuk mengelompokkan perintah yang paling umum digunakan. Slide Views, yaitu area untuk merubah tampilan PowerPoint dengan 4 tombol, yaitu Normal Layout, untuk tampilan normal slide di sebelah kanan, dan daftar thumbnail di sebelah kiri. Slide Sorter untuk tampilan matrix slide, Reading View untuk tampilan dengan akses taskbar, dan Slideshow untuk tampilan layar penuh. Zoom Options, yaitu pilihan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan slide untuk melihat lebih dekat teks Anda. Dapat digeser ke kiri atau ke kanan, dan bisa juga menggunakan tombol plus dan minus. Berikut ini menu-menu yang ada di dalam PowerPoint beserta fungsinya. Nah, udah mulai kenal dong sama aplikasi Microsoft PowerPoint? Kalau udah kenal, kita akan lebih mudah untuk menggunakannya. Ya udah, segitu dulu untuk pengenalan aplikasi Microsoft PowerPoint. Semoga penyampaiannya cukup jelas ya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Gimana, menarik kan video yang tadi disajikan? Selanjutnya kita akan membahas tentang Microsoft PowerPoint, konsep dasarnya tentunya, dan juga teknik pembuatan slide presentasi. Topik ini akan disampaikan oleh Ibu Lili Leonita. Yuk kita tonton! Hai rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Lili. Sebelumnya kita sudah berkenalan dengan aplikasi Microsoft PowerPoint. Semoga rekan-rekan sudah lebih familiar dengan PowerPoint ini ya. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik dasar pembuatan slide presentasi. Yuk kita lanjutin materinya. Di sini kita mulai mengaplikasikan penggunaan Microsoft PowerPoint. Pada materi ini, seluruh teknik dasarnya akan terpusat pada menu tab File. Kita akan belajar membuat dokumen, membuka, menyimpan, dan menutup dokumen presentasi. Untuk lebih jelasnya, mari rekan-rekan saksikan tutorial berikut ini.
saya sudah membuka aplikasi Microsoft PowerPoint 365. Kita akan mulai dengan membuat file presentasi baru dengan memilih menu yang ada di home ataupun yang di new. Ini ada pilihan blank presentation dan juga beberapa template, juga di new juga sama, cuman lebih banyak pilihannya untuk template-template lainnya. Kita pilih dulu blank presentation. Nah, di sini bisa terlihat judulnya Presentation 1. Ini adalah yang baru, kosongan, belum ada desainnya. Kemudian ini untuk bagian desainer bisa kita close saja. Di sini kita bisa merubah ukuran slide yang akan kita gunakan. Caranya adalah kita bisa pilih menu design. Pada bagian customize, kita bisa memilih slide size. Di sini ada dua pilihan, yaitu standar atau widescreen. Jadi kalau standar bentuknya seperti ini. Bentuknya lebih kotak, tapi kalau misalkan kita mau yang widescreen, maka kita bisa pilih ya. Atau rekan-rekan bisa juga memilih membuat custom, misalkan mau ukurannya lebarnya berapa, tingginya berapa, kita bisa pilih dari sini. Untuk orientasi dari slide-nya, tampilan dari halamannya, kita bisa portrait, bisa landscape. Kalau ini kebetulan landscape ya, kalau kita mau portrait, kita bisa juga pilih, terus oke. Nanti dia akan tampilannya portrait. Jadi ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan semua. Kita pilih landscape aja yang umum digunakan. Kita akan banyak menggunakan slide-slide di sini karena materinya kan tergantung materi yang ingin disampaikan oleh si presenternya. Cara menambahkan slide di mana? Di sini ada 3 cara. Yang pertama, kita menggunakan menu di home dengan cara kita pilih new slide, kemudian kita pilih layout yang kita butuhkan, misalkan title and content, atau bisa juga melalui menu insert, pilih new slide juga, kemudian kita pilih nih layout yang kita inginkan, misalkan to content. Cara yang ketiga adalah dengan klik kanan pada salah satu slide, misalkan yang ketiga, kemudian kita pilih new slide, kan muncul slide yang baru. Tapi kalau dengan cara yang ketiga ini, layoutnya itu akan mengikuti slide yang kita tujuk tadi. Selain menambahkan slide, di sini kita juga bisa menduplikasi slide. Untuk lebih mudah dalam melihatnya, saya akan mengisi dulu ya slide-slide yang ada di sini. Baik, rekan-rekan, di sini saya sudah membuat sedikit judul-judul pada beberapa slide. Tujuan kita menduplikasi slide itu apa sih? Ya, misalkan ada format tertentu di dalam suatu slide yang mungkin kita butuh gunakan lagi di slide berikutnya, maka kita bisa menduplikasi aja. Contohnya ada gambar yang mungkin kita pakainya tetap sama, atau judul yang kita pakainya tetap sama, atau layoutnya nih, tata letaknya yang seperti ini yang kita gunakan tetap sama. Itu bisa kita duplikasi aja slide-nya. Caranya adalah melalui menu home, insert, ataupun dengan klik kanan pilih duplicate slide. Kalau untuk dari menu home atau insert sama ya, pilih new slide, kemudian kita pilih duplicate selected slide. Berikutnya dasar-dasarnya selain dari menambahkan dan menduplikasi, kita bisa menghapus slide. Caranya adalah dengan kita klik aja pada slide yang ingin kita hapus, kemudian kita tekan delete pada keyboardnya kita. Atau bisa juga dengan kita klik dulu slide-nya, kemudian klik kanan pilih delete slide. Kita bisa melihat di sebelah kiri sini sudah ada slide-slide yang kita gunakan ya dalam file presentasinya kita. Di sebelah kiri ini kita bisa mengatur urutan dari slide yang ingin kita buat. Pilih aja slide-nya yang ingin kita pindahkan. Misalkan slide ketiga ini menjadi slide urutan yang kedua, maka tinggal kita klik, kita tahan, kemudian kita tarik ke atas. Kita bisa melihat urutan, merubah urutan, menghapus slide, dan menambahkan slide di area slide tab ini. Berikutnya dalam membuat presentasi ini, jangan lupa juga kita menyimpan dokumennya kita. Cara menyimpannya bisa dengan kita memilih menu file, save as, kemudian kita masukkan nama dari filenya kita, kemudian kita memilih lokasi tempat di mana kita mau menyimpan dokumen kita, misalkan di desktop atau di tempat lainnya. Kemudian kita pilih save. Nanti rekan-rekan bisa melihat judulnya berubah menjadi nama yang sudah kita masukkan. Artinya ini udah tersimpan dokumen kita yang ini. Untuk berikut-berikutnya, ketika rekan-rekan mengedit tiap slide, menambahkan slide, atau menghapus slide, jangan lupa untuk sering-sering disimpan. Jadi kalau udah ada filenya kita tinggal klik save aja di sini. Atau bisa pilih file save. Kita save seperti ini supaya setiap aktivitas yang kita lakukan pada slide kita ini
bisa tersimpan. Setelah kita belajar untuk menyimpan dokumen, di sini kita bisa menutup dokumen presentasi kita. Cara menutup dokumennya sangat mudah ya, seperti rekan-rekan menutup dokumen lain. Tinggal klik close saja di sini, tanda silang X pada bagian kanan atas. Tapi kalau misalkan kita memilih ini, maka kita akan keluar dari aplikasi PowerPoint. Nah, cara lainnya kalau kita cuma mau menutup dokumen presentasi kita yang ini, tapi tetap mau berada dalam aplikasi PowerPoint, maka kita bisa pilih File, Close. Nanti dia otomatis tertutup dokumennya kita, tapi kita tetap berada pada aplikasi PowerPoint. Lalu gimana nih caranya mau membuka file kita yang tadi? Bisa dengan cara kita pilih file, kemudian open, kita pilih presentasi kita. Biasanya dia akan muncul di sini kalau baru ya. Kalau tidak ada, rekan-rekan bisa pilih dari menu browse, kemudian pilih lokasinya di mana. Misalkan di desktop, tinggal pilih dokumen kita, kemudian open. Nanti dia akan terbuka kembali. Demikian tutorial untuk teknik dasar pembuatan slide. Gimana rekan-rekan semua? Mudah bukan untuk dasar pembuatan slide presentasi? Semoga semua paham dengan pembahasan dari video tutorial tadi ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Itu dia video mengenai konsep Microsoft PowerPoint dan juga teknik dasar pembuatan slide presentasi. Menarik ya pemaparan materinya? Selanjutnya ada informasi dari perayaan momentum 15 tahun Binus Online. Yuk kita saksikan. Kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini pada malam hari ini dalam acara Awarding Night 15 tahun Binus Online berkarya untuk Nusantara. Oke, segitu dulu ya pembahasan hari ini. Semoga relevan dan juga bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa untuk saksikan semua video Bionik lainnya di channel YouTube-nya Binus TV Channel. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah!